Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast Rumah Sakit Al-Huda. Bersama saya Dr. Husnul Imamah. Podcast Rumah Sakit Al-Huda, bisalah bincang sehat Al-Huda. Apa sih yang nggak bisa dengan Al-Huda? Untuk podcast kita kali ini masih bersama dengan Dr. Taufik Hidayat, Magister Kesehatan Reproduksi, Spesialis Andrologi, Subspesialis Seks dan Anti-Aging Medicine. Betul. Panjang ya dokter. Bagaimana dokter hari ini? Alhamdulillah, sehat? Alhamdulillah ya. Dokter. Saya penasaran dokter ini dengan gelar jenengan. Kok Anti-Aging Medicine? Kira-kira ini membahas apa? Tentang apa dokter? Anti-Aging Medicine itu garis besarnya menghambat penuaan. Menghambat penuaan. Bisa dihambat ya penuaan itu ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara usia biologis sama usia kalender. Oh ya, beda nih. Usia biologis dengan usia kalender. Siap. Contohnya begini, kita kan sering reuni ketemu dengan teman-teman kita ya. Seumuran. Ya. Ada teman kita yang tampak lebih tua dari usianya, ya. Ada juga yang tampak lebih muda ya. Jadi bila kita berusia lanjut pada usia tua tetapi kita tidak berbuat apa-apa, maka resikonya bisa jadi ya usia kalender itu ya dibandingkan usia biologis tidak sama. Tidak sesuai ya, tidak sesuai usianya. Kalau bisa ya usia biologis tampak lebih muda. Berapapun usia kalendernya. Usia kalendernya misalkan saya 62 tahun. Ya, kalau secara biologis tampilan kita, performan kita seperti 45 tahun kan bagus. Lebih bagus berarti ya. Jadi itulah gunanya dari anti-aging medicine. Jadi ilmu pengetahuan yang mempelajari supaya kita ini lebih tampak muda dan ya sehat. Prima. Iya. Dan prima. Iya, betul. Kira-kira penyebab aging atau penuaan itu apa saja, dokter? Iya. Penyebabnya itu macam-macam ya. Ada penyebab internal, ada penyebab eksternal ya. Kalau penyebab internal itu misalkan banyaknya radikal bebas di dalam tubuh kita ya. Jumlah hormon yang berkurang. Ya, adanya proses apoptosis dan lain-lain, sistem kekebalan tubuh yang menurun itu dari internal tubuh kita. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu makanan atau diet yang tidak sehat. Orang-orang ini sering beranggapan kalau makanan melimpah itu berpengaruh positif. Oh, belum tentu. Jadi makanan yang penting adalah diet yang beragam dan seimbang, tidak berlebihan, itu yang sehat. Walaupun gizinya bagus, kalau berlebihan juga tidak bagus ya. Yang berikutnya adalah kebiasaan yang salah, adanya polusi lingkungan. Polusi juga pengaruh dan ya. Stres yang tinggi. Oh, itu yang paling utama eksternal. Itu stres itu ya. Kalau kedua-duanya ini faktor internal dan eksternal ini bisa kita siapkan dengan baik, maka insya Allah kita akan lebih mudah dari performan yang tampak dari tampilan ya, dari usia kalender tadi ya. Betul, ya. Kira-kira tanda-tandanya kalau mengalami penuaan itu apa aja, dokter? Ya, tanda-tanda yang paling mudah dilihat itu adalah yang pertama tanda-tanda fisik. Yang bisa dilihat ya, tampak dari luar ya. Betul, dengan bertambahnya usia, misalkan 45 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, itu massa otot ini akan berkurang. Mulai berkurang. Iya. Yang meningkat itu jumlah lemaknya. Kulit mulai berkerut, keriput ya, mulai kusut, daya ingat mulai turun ya, sering pikun orang bilang sering ya. lupa, pikun. Fungsi seksual juga terganggu. Terpengaruh juga seperti itu ya. Kemampuan kerja turun dan sering sakit tulang. Ya, encok, nyeri, pegelinu ya. Itu akan muncul. Sedangkan secara psikis ya, itu tadi secara fisik ya. Secara psikis yang muncul adalah gairah hidup bisa turun. Ya. Semangat hidup. Betul. Kadang-kadang sulit untuk tidur. Baperan kayaknya dok biasanya dok. Kalau usia-usia sudah di atas 50 ya baperan itu juga bisa. Mudah cemas. Sering cemas ya. Salah satu tanda yang paling mudah untuk pria, bila dia kadar hormon seks atau testosteron turun di bawah normal, itu biasanya setelah makan siang itu maunya ngantuk tidur. Itu sudah tanda-tanda itu yang paling mudah itu ya.
Tapi untuk lebih detail teliti dicek di laboratorium. Oh iya, berarti tetapi kalau kita bukti. melihat sepintas, kalau dia habis makan siang, habis jam 12 siang, Sudah habis mulai. sholat, kok gawaannya kok ngantuk. Oh, berarti aja. ngantukan itu juga Iya. sebagai salah satu tanda Tanda-tanda, penuaan. betul. Ya, Jadi tanda-tanda kekurangan hormon testosteron. Ya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah bisa penuaan ini dicegah atau dihambat? Betul. Ya ternyata bisa. Iya. Sebagai Bisa, contoh ya? Iya. Usia rata-rata untuk penduduk yang ada di dunia ini berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Menurut WHO ya, tahun 2015 usia rata-rata orang Jepang itu 83,7 tahun. Usia rata-rata itu ya. Sedangkan orang Swiss 83,4 tahun. Orang Belanda 81,9. 8 di atas 80 semua betul, ini ya. sedangkan di Indonesia itu untuk perempuan 71,2. 71. Ya, sedangkan Yang pria laki-laki? 69,1. Oh, lebih muda. Jadi ya. Jadi penuaannya lebih perempuan itu cepat ternyata berarti ya? lebih awet. Lebih Iya. strong ya. Nah, lebih awet usianya dibandingkan dengan pria. Kita ini inginnya usianya boleh bertambah, tapi produktivitas sehat masih dimiliki. Betul, tidak mengganggu atau menggantungkan pada orang lain. Kalau kita tua tapi sakit-sakitan dan kita merepotkan anak, cucu, kita kan tidak ingin kan mandiri itu. juga, tua Betul, yang produktif, ya. Kira-kira yang menghambat penuaan itu apa aja, dokter? Ya. Yang pertama ya tadi ya, kalau penyebabnya radikal bebas, ya, maka kita membutuhkan mengkonsumsi buah-buahan, ya, sayur-sayuran dan olahraga. Ya. Pasti kunci utama itu dari makanan sama aktivitas gerak ya, Dok. Olahraga itu tidak boleh over exercise, tidak boleh berlebihan. Karena usianya kan juga sudah harus disesuaikan dengan usianya. Sesuaikan usia. Dan yang nomor 2, kalau penyebab penuaan itu karena penurunan hormon, ya kan kadar hormon di dalam tubuh kita ini kan semakin tua semakin ada lama perubahan. semakin berubah, semakin menurun. Betul, ada yang semakin menurun. Maka terapi suli hormon itu salah satu alternatifnya. Alternatif untuk contoh mencegah atau pada pria. Kalau pria ini hormon testosteronnya turun sampai di bawah standar, sehingga dia mengakibatkan gairah seksnya turun, mudah lupa, mudah capek, marah, maka pemberian hormon testosteron dari luar yang diberikan secara teratur akan memperbaiki kondisi yang ada. Itu pada jadi pria. Perlahan-lahan bisa menghambat penuaan itu tadi ya, dokter. Kalau untuk terapinya, dokter, pada pria selain sulih hormon tadi, kira-kira apa lagi, dokter? Jadi tergantung kondisi atau penyakit yang muncul pada orang tersebut. Masing-masing orang kan berbeda. Belum tentu sama. Tentu sama. Bila yang muncul itu penurunan gairah seksual, maka berarti itu yang kita terapi. diterapi. Tapi bila penyebabnya beliau itu mudah sakit boyoknya, mudah lelah, tentu terapinya juga berbeda. Tapi biasanya itu berbarengan, Dok, karena usia bertambah. Betul. Aktivitas seksual juga menurun, aktivitas sehari-hari juga menurun. Jadi sepertinya saling berkolaborasi ini terapinya ini. Jadi terapi itu pertama bisa dalam bentuk hormon. Karena hormon ini sangat berpengaruh terhadap fungsi keseluruhan di tubuh kita. Misalkan pemberian hormon testosteron untuk pria ya. Untuk pria. Yang kedua misalkan pemberian growth hormone. Growth hormone juga ini bisa. untuk mengganti sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Maka pemberian kadar growth hormone yang tepat itu bisa memulihkan beberapa sel yang sudah mengalami kerusakan atau penuaan. Iya, betul. Dan yang terakhir tetap tadi fungsinya olahraga dan sama makanan. Betul, diet yang seimbang dan terkontrol. Sama pola pikir mungkin ya, Dok, ya. Betul, iya. Nggak boleh stres, memanage stres di dalam tubuh kita. Bagaimanapun juga salah satu penyebab dari disfungsi ereksi atau kesulitan ereksi itu stres yang tinggi. Sebagai contoh, ada seorang pejabat
ya dipanggil pengadilan karena atau kasus karena masalah. kasus tertentu, maka dia akan susah untuk ereksi. Oh, pengaruh ya kayak gitu ya. Pengaruh, iya. Misalkan iya dipanggil KPK. Itu sudah apalagi ini ya. Iya. Jadi kalau seseorang pria ya dengan stres yang tinggi, ya dia akan kesulitan ereksi kalau ereksi itu dibutuhkan pada saat itu. Iya. Jadi memanage stres juga penting. Ya. Menarik ini dok mengenai disfungsi ereksi. Nanti kayaknya lain kali perlu podcast kayak gini dok. Oke, kita tunggu ya nanti. Berarti semakin bertambahnya usia, semakin pengaruh juga kepada kestabilan hidup ya, seperti seksualitas juga. Tapi ada langkah-langkah untuk pencegahan dan terapi. Bukan betul ya? Yang saya sarankan begini, kalau kita ingin fungsi seks kita tetap bagus, meskipun usia bertambah, maka hubungan seksnya ini harus dilakukan secara teratur. Bisa seminggu sekali, tergantung usianya. Sama juga kalau kita punya mobil ya. Oh ya, dirawat lah. Nah, kalau mobil dipanasi rutin, maka kalau dibutuhkan sewaktu-waktu tinggal starter mesinnya hidup. Sama. Berarti masih stabil lah mesinnya. Kalau lama tidak digunakan ya macet. Betul ya. Jadi lama tidak dipakai atau pengen kok tidak bisa. Iya. Karena tidak pernah dipanasi. Yang kita sarankan juga ya, hindari merokok yang berlebihan ya. Minum alkohol itu juga tidak bagus. Kopi kalau sedikit tidak apa-apa. Kalau kopi saran kita maksimal 3 cangkir sehari. Sehari maksimal itu ya? Maksimal 3 cangkir, jangan lebih. Itu kopi hitam? Kopi apa saja. Kopi apa saja. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu akan berpengaruh terhadap fungsi yang lain. Tidak hanya fungsi seksual. Kalau hanya 3 cangkir sehari masih aman ya, karena tubuh bisa melakukan perbaikan-perbaikan dari dampak kopi tersebut Ya sebenarnya sesuatu yang berlebihan itu kan efeknya juga jelek bagi kita ya dok ya. Betul. Tapi ya bagaimana cara kita mengatasi penuaan itu bisa kita hindari dari sejak dini. Dan yang saya sarankan kepada pria berapapun usianya, jangan lupa lakukan cek laboratorium secara teratur. Apa saja dok ceknya dok? Kalau khusus untuk fungsi pria, yang perlu dicek adalah kadar hormon testosteron. Kadar hormon, itu usia minimal berapa tahun? Kita harus cek. Iya, tergantung kondisi fisik masing-masing. Ada yang dimulai usia 40. Ada itu sudah mulai masa-masa rawan ya. Cek hormon testosteron. Ya, di samping itu dicek juga kadar PSA. Prostat, itu perlu dicek apakah punya bakat kanker. Kalau PSA-nya normal, kita aman. Dan yang berikutnya yang perlu dicek itu adalah laboratorium untuk penyakit-penyakit tertentu yang ada kaitannya dengan fungsi seksual. Apa saja, Contoh, dokter? Kadar kencing manis, kadar gula. Kadar gula dicek. Bisa 2 jam PP, bisa puasa, bisa sewaktu mungkin. Betul. Yang berikutnya yang berkaitan dengan fungsi hormon dan seksual ini juga yaitu kadar dari fungsi ginjal dan fungsi liver. Sebab kalau liver itu sudah bermasalah, biasanya seksnya juga akan bermasalah. Akan bermasalah juga. Kalau ginjalnya bermasalah, seksnya juga akan bermasalah juga. Jadi saling berhubungan. Betul. Kalau fungsi liver normal, fungsi ginjal normal ya, kadar glukosa dan lain-lain tadi normal, biasanya nanti fungsi seksnya memperbaikinya mudah. Lebih ringan lah. Lebih mudah diatasi. Tidak ada faktor-faktor yang memperberat. Iya, betul. Karena usia-usia seperti itu sudah menumpuk, jadi fungsi-fungsi organ itu sudah mulai menurun semuanya. Dan perbedaan pria sama wanita, berapapun usia pria tersebut, asal testisnya masih bagus, dia masih bisa punya keturunan. Berapapun usianya usianya. Kalau wanita beda kan ya. Kalau pria berapapun usianya asalkan masih ada kasus yang bagus itu artis Ahmad Albar. Tahu. Kemarin dia beberapa waktu yang lalu dia ternyata masih melahirkan anak laki-laki Istrinya yang melahirkan dari istri yang terakhir. Ternyata usianya padahal sudah 70-an lebih, hampir 80. Masih top chair berarti Masih bisa. Masih bisa. Itulah perbedaan
pria dan wanita. wanita. Ya. Ya. Kalau pria usia berapapun asal masih bisa berhubungan seks dan testisnya masih memproduksi sperma, masih bisa membuahi sel telur dari pasangannya. Ya. Berarti ini usia semakin bertambah, belum tentu produktivitas seksualnya juga semakin menurun. Betul ya. Jadi untuk pria berapapun usianya, selama ya dirawat dengan baik, maka fungsi seksnya pun akan terus berfungsi dengan baik. Oke, berarti masa tua yang produktif. Oke, Sobat Keren, sudah kita ketahui informasi mengenai aging medicine ya. Jadi penuaan itu bisa dihindari, bisa diatasi dan bisa dimanipulasi. Makanya mulai sekarang harus rutin untuk cek ya, sering konsultasi. Untuk di Rumah Sakit Al-Huda, konsultasi dengan Dr. Taufik Hidayat bisa di hari Senin, Selasa, Rabu. Mulai pukul 1 siang sampai 4 sore. Jangan lupa nanti bisa menghubungi kontak person di bawah. Sekian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah. Sampai ketemu lagi dalam podcast selanjutnya. Podcast Rumah Sakit Al-Huda, bisalah bincang sehat Al-Huda. Apa sih yang nggak bisa dengan Al-Huda? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.